Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama saya haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita kenikmatan yang tidak ada hentinya. Saya haturkan ucapan terima kasih kepada Ibu dosen selaku pengampu mata kuliah perdagangan luar negeri sekaligus rekan-rekan yang sudah berkenan hadir pada kesempatan pemaparan materi kelompok kami. Sebelumnya di sini saya Daman Huri selaku moderator dan rekan saya ada Anita Fania dan Nurlela selaku pemapar materi. Untuk pemaparan materi perkuliahan kita hari ini berkaitan dengan materi kargo. Sedikit mengulas pertemuan kemarin yang berkaitan dengan prosedur ekspor-impor merupakan suatu prosedur bisnis sistematis yang harus diikuti untuk mendapatkan kredibilitas di pasar internasional. Tanpa prosedur ekspor dan impor yang tepat, pemindahan atau pengangkutan barang dari suatu negara ke negara lain dan sebaliknya tidak mungkin dilakukan. Pengiriman barang impor dari luar negeri ke dalam negeri dan pengiriman barang ekspor dari dalam negeri ke luar negeri tentu membutuhkan layanan jasa. Salah satunya dengan layanan jasa antar maupun pengiriman, yaitu layanan jasa kargo. Untuk itu, marilah kita sama-sama dengarkan pembahasan materi kargo pada pembelajaran kali ini. Kargo adalah suatu layanan pengiriman barang yang disediakan oleh perusahaan ekspedisi tertentu. Selain melayani pengiriman domestik, jasa kargo umumnya juga digunakan untuk pengiriman barang yang ke mancanegara. Dalam istilah logistik, jasa kargo artinya layanan pengiriman barang yang membutuhkan kendaraan besar seperti pesawat, kapal laut, kereta, dan truk. Biasanya pengiriman kargo digunakan untuk mengantarkan barang berukuran besar, sebagai contohnya adalah kendaraan, furniture, alat besar atau alat berat, serta barang-barang besar lainnya. Oleh karenanya, kendaraan besar menjadi armada untuk mobil berukuran standar tidak akan mampu untuk mengangkutnya. Definisi kargo secara sederhana adalah semua barang atau goods yang dikirim melalui udara atau pesawat udara, laut yaitu kapal, atau darat yaitu truk atau kontainer, yang biasanya untuk diperdagangkan baik antar wilayah atau kota di dalam negeri maupun antar negara yaitu internasional, yang dikenal dengan istilah ekspor impor. Apapun jenisnya, semua barang kiriman kecuali benda-benda pos dan bagasi penumpang, baik yang diperdagangkan ekspor impor maupun untuk keperluan lainnya atau non-komersial, dan dilengkapi dengan dokumen pengangkutan yaitu SMU atau Airway Bill, dikategorikan sebagai kargo. Selanjutnya, mengenai jenis-jenis kargo, ada dua, yaitu berdasarkan modal transportasi dan juga berdasarkan jenis barang. Kalau berdasarkan modal transportasi, yang pertama, kargo udara menggunakan pesawat seperti untuk barang dengan nilai tinggi atau yang memerlukan pengiriman cepat. Namun, kekurangannya biayanya mahal dan kapasitasnya terbatas. Selain itu, jika menggunakan kargo udara, kecepatannya tinggi dan cocok untuk barang yang sensitif waktu seperti dokumen penting, elektronik bernilai tinggi, maupun obat-obatan. Yang kedua, kargo laut. Menggunakan kapal laut ideal untuk barang berukuran besar dan berat, seperti mesin dan bahan baku. Idealnya untuk pengiriman barang berat dan dalam volume besar seperti bahan mentah, kendaraan atau alat berat. Biasanya menggunakan kontainer dengan berbagai ukuran yaitu seperti 20 FT, 40 FT atau kontainer khusus. Selanjutnya kargo darat. Menggunakan truk, kereta atau kendaraan lainnya. Sering digunakan untuk pengiriman dalam negeri. Praktis untuk pengiriman regional atau domestik menggunakan truk atau kereta api. Cocok untuk pengiriman door to door atau door to door service. Selanjutnya, kargo rel menggunakan kereta api, biasanya untuk pengangkutan barang besar dalam jarak jauh daratan. Efisien untuk barang besar yang dikirim dalam jumlah besar, terutama di negara dengan infrastruktur rel yang terbaik.
Berdasarkan jenis barang. Yang pertama, general cargo. Barang-barang umum seperti pakaian, elektronik, dan makanan kering. Barang umum tanpa kebutuhan khusus seperti pakaian, elektronik, dan peralatan rumah tangga. Barang-barang umum yang tidak memerlukan pengenangan khusus atau perlakuan khusus selama pengangkutan. Karakteristiknya tidak membutuhkan pengaturan suhu khusus, umumnya dikemas dalam kardus, kontainer, atau palet. Cocok untuk pengiriman dengan semua moda transportasi. Yang kedua, special cargo. Barang yang memerlukan penanganan khusus seperti bahan kimia, barang berbahaya, atau hewan hidup. Barang yang membutuhkan perlakuan khusus ini sangat berbahaya atau dangerous goods atau hewan hidup, barang-barang besar, berat, atau kompleks yang biasanya dikirim untuk proyek tertentu seperti pembangunan infrastruktur atau proyek industri. Karakteristiknya biasanya memerlukan perencanaan logistik yang sangat detail karena ukurannya atau beratnya tidak biasa atau oversize cargo. Terus, proses pengangkutannya bisa melibatkan alat berat seperti crane, trainer khusus, atau kapal kargo proyek. Seringkali dikirim dalam bentuk brick bulk atau tidak dalam kontainer. Yang ketiga, perishable cargo. Barang mudah rusak seperti makanan segar dan obat-obatan. Barang mudah rusak yang memerlukan kontrol suhu seperti makanan segar, bunga, dan vaksin. Barang yang mudah rusak atau memiliki masa simpan pendek sehingga membutuhkan perlakuan khusus dalam hal suhu dan kelembapan. Karakteristiknya harus dikirim dengan cepat untuk mencegah kerusakan, membutuhkan fasilitas pendingin atau kontrol suhu dalam pengangkutan atau selama pengangkutan, menggunakan kontainer berpendingin atau unit refrigerasi khusus. Project cargo. Barang berukuran besar atau berat seperti alat berat atau komponen infrastruktur. Barang besar atau berat seringkali untuk proyek infrastruktur atau industri seperti turbin, pipa besar, atau peralatan konstruksi. Barang-barang berat, besar, atau kompleks yang biasanya dikirim untuk proyek tertentu seperti pembangunan infrastruktur atau proyek industri. Karakteristiknya biasanya memerlukan perencanaan logistik yang sangat detail karena ukuran atau beratnya yang tidak biasa. Proses pengangkutan bisa melibatkan alat berat seperti crane, trainer khusus, atau kapal kargo proyek. Seringkali dikirim dalam bentuk brick bulk atau tidak dalam kontainer. Biasanya penanganannya membutuhkan tim profesional dengan pengalaman dalam logistik proyek, terus mengikuti peraturan khusus terkait berat dan dimensi pada moda transportasi yang digunakan. Berikutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi biaya kargo barang. Yang pertama adalah berat dan dimensi barang. Penyedia jasa kargo akan membandingkan berat fisik barang dengan timbangan dan berat volume barang. Kemudian, menggunakan yang lebih besar untuk menentukan biaya. Yang kedua, moda transportasi. Moda transportasi ini dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah kargo darat. Kargo darat ini cocok untuk pengiriman domestik atau antar negara yang terhubung daratan. Dengan biaya menengah, tergantung pada jarak dan metode transportasi. Kemudian yang kedua ada kargo laut. Untuk kargo jenis ini, waktu pengiriman lebih lama, bergantung pada jarak dan rute kapal. Biaya dari kargo laut ini lebih rendah dibandingkan dengan udara, cocok untuk pengiriman barang dalam volume besar. Yang ketiga adalah kargo udara. Jenis kargo ini cocok untuk barang bernilai tinggi atau sensitif terhadap waktu. Namun biayanya juga cukup tinggi dan waktu pengiriman tercepat. 3. Jarak pengiriman. Pengiriman internasional atau ke lokasi terpencil biasanya lebih mahal dibandingkan pengiriman domestik. Semakin jauh jarak antara titik asal dan tujuan, semakin tinggi biaya pengiriman. Faktor yang keempat adalah jenis barang. Jenis barang juga mempengaruhi harga, terutama jika barang tersebut termasuk kategori berbahaya, mudah pecah, atau memerlukan penanganan khusus, seperti pengemasan khusus, suhu, atau barang berukuran besar atau berat. 5 adalah asuransi. Asuransi kargo adalah biaya tambahan tetapi memberikan perlindungan penting terhadap risiko. Misalnya untuk kerusakan barang, kehilangan selama pengangkutan, atau keterlambatan yang mengakibatkan kerugian.
Berikutnya adalah tantangan dalam pengiriman kargo barang. Pertama adalah keterlambatan pengiriman, misalnya seperti cuaca buruk, badai atau banjir yang dapat menghambat transportasi, kemudian masalah teknis pada kendaraan, atau penundaan karena antrian panjang. Kedua adalah kerusakan atau kehilangan barang. Misalnya seperti pengemasan yang tidak memadai, terutama untuk barang yang mudah rapuh. Atau risiko pencurian selama transit, terutama pada pengiriman darat. Yang ketiga adalah regulasi dan kepatuhan bea cukai. Misalnya seperti persyaratan dokumen yang beragam di setiap negara, atau ketidakpatuhan terhadap regulasi dapat menyebabkan penahanan barang. Yang keempat, risiko barang rusak untuk perishable cargo. Misalnya seperti gangguan yang menyebabkan barang rusak, terutama untuk makanan segar dan obat-obatan, atau waktu transit yang lama yang meningkatkan risiko kerusakan. Yang kelima adalah hambatan teknologi dan komunikasi, yaitu misalnya kurangnya transparansi dalam pelacakan barang, kemudian kesalahan informasi atau kurangnya koordinasi antar pihak yang terlibat. Baik, terkait studi kasus, di sini KPPU putuskan PT Aero Citra Cargo melanggar UU 5 tahun 1999 dalam perkara ekspor benih-bening lobster. Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU memutuskan PT Aero Citra Cargo PT AACK terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang dibacakan dalam sidang majelis dengan agenda pembacaan putusan atas perkara nomor 4 KPPU 2021 yang bertepatan di kantor pusat KPPU di Jakarta. Perkara ini berawal dari hasil penelitian dan ditindaklanjuti ke tahap sidang majelis komisi terhadap dugaan pelanggaran Pasal 17 UU Nomor 5 Tahun 1999 terkait jasa pengurusan transportasi pengiriman ekspor benih-bening lobster yang dilakukan oleh PT ACK. Majelis komisi dalam proses sidang majelis menemukan bahwa PT ACK merupakan perusahaan satu-satunya yang hadir pada pertemuan sosialisasi, sehingga tidak ada substitusi perusahaan jasa pengurusan transportasi pengeluaran ekspor benih-bening lobster atau BBL untuk tujuan keluar wilayah Indonesia. Fakta persidangan juga menunjukkan adanya hambatan masuk sebagai berikut. Berdasarkan keputusan DJPT nomor 48 tahun 2020, keputusan Kepala BKIPM nomor 41 tahun 2020 diatur mengenai persyaratan pengeluaran benih-bening lobster dari wilayah negara Republik Indonesia adalah harus memiliki dokumen surat penetapan waktu pengeluaran SPWP yang diterbitkan oleh Dirijen Perikanan Tangkap atau KKV. Faktanya PT ACK yang dapat melakukan pengeluaran dokumen SPWP sebagai salah satu syarat pengeluaran benih-bening lobster dan didukung dengan keterangan para saksi, dan terdapat hambatan masuk bagi perusahaan eksportir apabila tidak memiliki dokumen SPWP untuk melakukan ekspor benih-bening lobster tujuan keluar wilayah negara Republik Indonesia. Fakta terkait penguasaan pasar lebih dari 50% atau monopoli ditemukan dalam persidangan sebagai berikut. Pertama, PT ACK merupakan satu-satunya ekspor benih-bening lobster setidaknya sejak terbit Peraturan Menteri KP nomor 12 tahun 2020 hingga tanggal 25 November 2020. Yang kedua, adanya penguasaan pangsa pasar jasa ekspor benih-bening lobster lebih dari 50% dilihat dari keterangan para eksportir apabila menggunakan jasa transportasi milik terlapor, maka ekspor pengiriman benih-bening lobster
tidak dapat dilaksanakan sehingga para eksportir tidak mempunyai pilihan lain dan PT ACK menguasai pangsa pasar yang melebihi dari 50% sehingga memiliki posisi monopoli dalam pasar bersangkutan, yakni jasa pengurusan transportasi pengeluaran ekspor benih lobster dengan menggunakan transportasi udara untuk tujuan keluar wilayah negara Republik Indonesia ke negara Vietnam, Taiwan, dan Hong Kong pada periode bulan Juni sampai dengan November 2020. Selain itu, dalam fakta persidangan terbukti adanya pemusatan kekuatan ekonomi di mana adanya dukungan pemerintah atas terbitnya dokumen SPWP. Meski tidak ada penunjukan resmi, PT ACK merupakan satu-satunya pelaku usaha karena selama proses persidangan perkara ditemukan fakta bahwa jika eksportir menggunakan perusahaan kargo selain PT ACK dalam proses pengeluaran ekspor BBL tujuan keluar wilayah negara Republik Indonesia, maka eksportir tersebut akan terhambat atau kesulitan dalam mengurus dokumen SPWP dari Dirjen Perikanan Tangkap KKV. Sementara SPWP sebagai salah satu persyaratan pengeluaran ekspor benih lobster tujuan keluar wilayah negara Republik Indonesia adalah persyaratan yang menghambat pelaku usaha eksportir BBL lainnya. Majelis Komisi juga menemukan adanya pemusatan kekuasaan ekonomi dengan melakukan penetapan harga yang ekspresif. Sebelum memutus, Majelis Komisi mempertimbangkan beberapa hal berikut. Pertama, adanya ekspresif margin yang dinikmati oleh PT ACK sebesar 320 3,53% atau setara dengan 58.499.465.750 rupiah. Dengan perhitungan pengenaan sanksi denda, PT ACK dapat dikenakan sanksi sebesar 10% dari nilai penjualan di pasar bersangkutan, yakni sejumlah 7.650.811.880 rupiah berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor 28 TPK 2021, uang di rekening Bank BCA atas nama PT Aero Citra Cargo sejumlah 8.774.507.218 rupiah dan 257.866.000 rupiah serta di rekening Bank BNI atas nama saudara Amri selaku Direktur PT ACK uang sejumlah 3.443.446.293 rupiah telah dirampas untuk negara. Keterangan ahli dari Direktorat Jenderal Pajak pada pokoknya menyatakan besaran penjualan dan laba bersih dalam laporan keuangan wajib pajak PT ACK tahun 2019 sama dengan 0 rupiah. Memperhatikan bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan kemampuan pelaku usaha untuk membayar berdasarkan ketentuan pasal 14 PP nomor 44 tahun 2021. Pasal 2 Peraturan KPPU nomor 2 tahun 2021. Maka Majelis Komisi menilai PT ACK tidak memiliki kemampuan untuk membayar sanksi berupa denda sebagaimana diperhitungkan oleh Majelis Komisi. Berdasarkan berbagai fakta tersebut, Majelis Komisi memutus PT ACK terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 17 UU nomor 5 tahun 1999. Lebih lanjut, Majelis Komisi pada putusannya merekomendasikan kepada Komisi untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada
Presiden Republik Indonesia agar menginstruksikan kepada seluruh kementerian atau lembaga untuk memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dalam penyusunan peraturan atau kebijakan. Berkonsultasi dan meminta pendapat KPPU sebelum menerbitkan peraturan atau kebijakan terkait ekonomi, bisnis, dan perdagangan. Kementerian Investasi Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM untuk membatalkan nomor induk usaha dengan nomor 912030223275 yang diterbitkan pada tanggal 26 Februari 2019 khusus dalam bidang jasa pengurusan transportasi JPT.